Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada bulan November 2024 kemarin, Samsung Indonesia merilis salah satu smartphone terbarunya yang berasal dari A series. Dia adalah Samsung Galaxy A16. Ada dua versi Galaxy A16 yang dijual, yaitu versi 4G dan 5G. Dan di video ini yang kita bahas adalah yang versi 4G. Versi 4G atau LTE ini dijual dalam dua varian memori, yaitu 8/128 dengan harga resmi di websitenya saat video ini dibuat sebesar Rp2.999.000 dan varian satu lagi 8/256 dengan harga Rp3.399.000. Kalau kita cek di luar web resminya, misalkan di marketplace, yang varian termurahnya ini bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah di 2,7 sampai 2,8 jutaan, tergantung promo yang tersedia. So bisa dibilang smartphone ini mengisi kelas harga 2 juta gede hingga 3 juta kecil ya. Lantas dengan harga tersebut, apa sajakah kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini serta apakah ia layak untuk dibeli dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangannya dan silahkan teman-teman simak sampai habis agar tidak salah pilih dan menyesal kemudian. Kalau gitu mari langsung aja kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, mendapatkan update OS hingga 6 tahun. Samsung memang terkenal sebagai produsen smartphone yang sangat memperhatikan update OS smartphone yang dijualnya. Itulah kenapa untuk masalah update software, brand ini masih jadi juaranya ya. Apalagi untuk smartphone kelas entry level hingga mid-end. Bayangin aja, A16 ini dijanjikan dapat update OS hingga 6 tahun loh. Udah mirip-mirip kayak jangka waktu update iOS di iPhone ya. Ini berarti smartphone ini cocok buat orang-orang yang malas atau jarang gonta-ganti HP, tapi tetap ingin merasakan OS terbaru hingga 6 tahun ke depan. Ya walaupun mungkin gak semua orang bisa tahan pakai smartphone selama itu ya, apalagi yang pemakaiannya agak kasar. Bisa jadi dipakai 3 tahun udah mulai ada yang rusak. Tapi kalau teman-teman tipe yang awet banget ngejaga smartphone-nya, maka ini cocok buat teman-teman. Kelebihan yang kedua, lensa kameranya lengkap. Untuk urusan kamera, smartphone ini juga untungnya sudah diberikan jenis lensa yang lengkap di kelasnya. Kamera belakangnya ada 3 yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 5 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Tidak ada lensa gimmick atau palsu di sini ya. Alhasil kita akan mendapatkan mode kamera yang beragam dan menarik. Berkat adanya lensa ultrawide, kita jadi bisa mengambil foto angle lebar yang sering disebut dengan foto 0,5. Lalu dengan lensa makro, kita jadi bisa mengambil foto dengan objek yang sangat dekat. Untuk kamera depannya sendiri sudah diberikan lensa beresolusi 13 megapiksel. Ini adalah sampel-sampel foto yang berhasil saya abadikan menggunakan kamera smartphone ini. Kelebihan yang ketiga, dilengkapi Samsung Knox Vault. Selain unggul dalam hal update software, Samsung juga dikenal unggul dari segi keamanan. Sebab mereka punya teknologi keamanan sendiri yang diberi nama Samsung Knox. Dan untungnya fitur tersebut saat ini sudah mulai diberikan ke semua kelas smartphone Samsung terbaru. Jadi di dalam sistem Knox Vault itu ada prosesor dan storage khusus yang berfungsi untuk menjaga keamanan data di smartphone. Sehingga data-data sensitif seperti PIN, password, dan lain-lain itu disimpan secara terpisah di sini agar lebih aman. Ibaratnya kayak di dalam sistem itu ada brankas khusus lagi, sehingga otomatis hacker menjadi sulit untuk menembusnya. Buat yang concern dengan keamanan data karena mungkin smartphone-nya sering digunakan untuk menyimpan data penting atau aktivitas yang sensitif, maka smartphone dengan sistem keamanan ekstra seperti ini tentu lebih cocok untuk dipilih. Ditambah lagi update software yang panjang, menandakan kalau celah dari softwarenya juga akan terus ditambal. Kelebihan yang keempat, sudah anti air IP54.
Walau saat ini rating IP54 sudah banyak diterapkan di smartphone terbaru yang harganya jauh lebih murah, tapi setidaknya Samsung juga sudah memberikan rating tersebut di sini. Dan hal tersebut masih bisa diapresiasi ya. Ini tentu akan memberikan keamanan yang lebih baik juga dari segi hardware, sebab ia sudah tahan terhadap cipratan air dan debu. Jadi kalau misalkan smartphone ini kena hujan atau nggak sengaja kesiram air, maka seharusnya tidak akan terjadi masalah. Namun ingat, hanya sebatas cipratan ya, bukan direndam dalam air. Ketahanan ini juga sifatnya tidak permanen dan bisa berkurang seiring pemakaian. Nah, itu tadi dia 4 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, layar masih model water drop dengan refresh rate 90Hz. Galaxy A16 ini diberikan panel AMOLED 6,7 inch beresolusi Full HD+. Secara jenis panel dan resolusi sebenarnya ini udah bagus untuk kelasnya. Panel AMOLED tentu sudah menawarkan banyak kelebihan dibanding IPS, seperti kecerahan yang lebih tinggi, warna yang lebih kontras, dan konsumsi daya yang lebih awet. Apalagi kalau AMOLED-nya Samsung itu nggak pernah gagal sih menyuguhkan tampilan yang memanjakan mata. Namun agak disayangkan refresh rate-nya masih 90Hz, belum 120Hz ya, yang sekarang udah mulai jadi tren bahkan di smartphone yang harganya 1 jutaan. Alhasil kalau secara angka refresh rate smartphone ini masih ketinggalan, walau aslinya 90Hz-nya ini juga udah lumayan smooth kok untuk dipakai. Kemudian panel AMOLED ini juga sayangnya belum support in-display fingerprint, sehingga belum secanggih AMOLED yang dipakai kompetitor sekelasnya. Jadi fingerprintnya masih bergabung dengan tombol power di samping ya. Kemudian hal lain yang cukup mengganggu yaitu adalah jenis notch-nya, dimana ia masih saja pakai model water drop yang udah jadul banget. Kenapa sih Samsung itu betah banget ya pakai model notch ini? Padahal ini smartphone harganya udah mendekati 3 juta loh. Kekurangan yang kedua, perekaman video cuman bisa Full HD 30fps. Kalau tadi secara kelengkapan lensa merupakan kelebihan karena dia sudah punya lensa yang lengkap, namun sayang berbanding terbalik dengan kemampuan videografinya. Saat kita melihat ke mode perekaman video, maka kita akan menemukan settingan resolusi hanya terdapat 2 pilihan saja, yaitu 720p 30fps dan 1080p 30fps. Smartphone harga segini belum bisa rekam 60fps, apalagi kameranya juga lengkap, itu rasanya agak kebangetan ya. Padahal HP murahnya aja yang Samsung A06 yang udah pernah kita bahas, itu bisa rekam 60fps loh, dan harganya cuma 1 jutaan. Kalau dibandingkan smartphone sekelasnya juga pasti banyak yang udah bisa rekam 1080p 60fps atau bahkan 4K 30fps. Lalu stabilizer video pun tidak tersedia di sini. Sehingga kalau teman-teman ingin mencari smartphone yang perekaman videonya dapat diandalkan, maka hindari memilih Galaxy A16 ini. Kekurangan yang ketiga, slot SIM berjenis hybrid. Saat saya coba membuka SIM tray-nya, ternyata saya hanya menemukan 2 slot di sini. Artinya slot SIM-nya ini berjenis hybrid, di mana slot 2-nya itu sharing ya. Kita hanya bisa memilih slot 2-nya ini mau diisi dengan kartu SIM atau micro SD. Nggak bisa digunakan ketiganya sekaligus. Kalau teman-teman punya 2 kartu SIM dan tidak perlu SD card, mungkin ini tidak akan jadi masalah. Tapi kalau ternyata teman-teman butuh micro SD card, entah karena penyimpanan internalnya udah penuh atau memang udah terbiasa pakai SD card di smartphone sebelumnya, maka mau nggak mau harus merelakan SIM 2-nya, sehingga hanya bisa pakai 1 SIM card aja. Kekurangan yang keempat, nggak ada sensor giroskop. Jujur ini adalah kekurangan yang cukup mengejutkan sih. Di harga hampir 3 juta, kita dapat smartphone yang belum ada sensor giroskop sama sekali. Bahkan giro virtual pun nggak ada. Entah apa alasannya Samsung tidak menghadirkan sensor ini sama sekali ya. Dan karena ketiadaan sensor tersebut, kita nggak akan bisa gunain fitur-fitur yang memanfaatkan sensor ini. Misalnya untuk menonton video 360 yang bisa digeser-geser hanya dengan menggerakkan smartphone, menggunakan perangkat VR atau virtual reality, dan bermain game dengan fitur gyro controller. Coba menurut teman-teman, kira-kira kenapa Samsung seharga ini kok belum ada gyronya ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kekurangan yang kelima, tidak ada port jack audio 3,5 mm. Kekurangan selanjutnya berasal dari portnya, di mana smartphone ini ternyata sudah tidak memiliki port jack audio 3,5 mm lagi. Emang sih kekurangan ini mungkin tidak masalah bagi sebagian orang yang sudah tidak menggunakan perangkat audio tambahan berbasis kabel. Tapi bagi yang masih suka menggunakan kabel, ini pasti jadi kekurangan yang agak merepotkan. Karena kalau mau pakai headphone kabel misalnya, maka kita harus siapkan lagi adapter Type-C ke 3,5 mm seperti ini. Padahal kalau port 3,5 mm nya ada kan tinggal colok aja ya, nggak perlu repot-repot lagi pakai adapter. Kekurangan yang keenam, masih menggunakan single speaker. Di kelas harga hampir 3 juta, smartphone masih single speaker juga rasanya kurang worth it. Karena smartphone 1 jutaan pun udah banyak yang dilengkapi dengan dual speaker.
Apalagi kan speaker ini bukan perangkat yang mahal sebenarnya. Jadi harusnya bukan hal yang sulit untuk dihadirkan. Bagi pecinta audio pasti akan lebih memilih smartphone yang udah punya dual speaker, karena output audionya terasa lebih nyata dan bisa keluar dari dua arah yang berbeda. Asik banget kalau dipakai buat nonton. Tapi kalau teman-teman bukannya yang memerhatikan kualitas audio banget dan jarang juga mendengarkan audio dari speaker internal, maka ini mungkin tidak akan jadi masalah. Kekurangan yang ketujuh, paket penjualan terlalu sederhana dan harga tergolong mahal untuk smartphone 4G. Smartphone ini memang tersedia dua versi ya, yaitu 4G dan 5G. Namun untuk varian yang 4G-nya, menurut saya ini tetap masih kemahalan jika dijual dengan harga resmi 3 juta kurang 1000. Saat ini di budget segitu kita udah bisa mendapatkan banyak pilihan smartphone yang sudah mendukung sinyal 5G. Bahkan smartphone di kelas 1 jutaan pun udah ada yang mendukung sinyal tersebut. Seharusnya jika dibandingkan dengan semua spesifikasi yang ditawarkan dan masih menggunakan sinyal 4G, harga resmi yang paling cocok untuk varian 4G ini tuh mulai dari 2,5 jutaan aja kalau menurut saya ya. Lalu dari segi paket penjualan juga Samsung itu emang pelit. Saat ini semua smartphone Samsung dijual dengan box minimalis banget kayak gini. Alhasil di dalam kita hanya akan menemukan smartphone-nya, SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, serta yang terakhir hanya ada kabel data C2C. Jadi kita nggak dapat softcase ya. Kalaupun dapat adapter, tapi diberikannya berbentuk gratisan terpisah. Jadi bisa juga dijual tanpa adapter. Seperti yang saya review ini saya belinya tanpa adapter ya. Cuman dapat free perdana eksis saja kayak gini. Sehingga harganya bisa lebih murah. Terus kalau lihat ke smartphone-nya pun di bagian layar belum ada terpasang proteksi apa-apa. Kalau merek lain kan biasanya udah dikasih anti gores bawaan ya. Jadi kalau kita belinya smartphone ini, maka wajib keluarin budget lagi untuk beli anti gores dan softcase tambahan. Tipikal Samsung sih emang selain mahal juga pelit. Nah, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Total ada 4 kelebihan dan 7 kekurangan ya. Lumayan banyak emang kekurangannya dibanding kelebihannya. Namun bukan berarti smartphone ini tidak layak untuk dibeli. Smartphone ini sangat cocok untuk orang yang mencari smartphone dengan budget 2 juta gede dan menginginkan keamanan serta kepastian dalam penggunaan jangka panjang. Sebab di kelas harganya, hanya Samsung yang bisa memberikan jaminan update software hingga 6 tahun. Dan juga punya Samsung Knox yang bisa memberikan perlindungan ekstra terhadap data-data sensitif. Sisanya secara spesifikasi lain sih biasa aja, bahkan cenderung di bawah kompetitor sekelasnya. Kalau untuk performa masih cukup lah, soalnya dia pakai Helio G99 dipadukan dengan RAM 8GB dan internal UFS. Sehingga saat di benchmark dengan Antutu menghasilkan skor 402 ribuan. Nah, tapi kalau teman-teman tidak butuh kelebihan-kelebihan yang dimiliki smartphone ini, misalnya kalau pakai smartphone biasanya juga paling tahan 2-3 tahun, atau emang suka gonta-ganti, jadi nggak butuh update selama itu. Nggak punya data yang sensitif banget dan merasa cukup aman dengan sistem keamanan Android standar, serta lebih butuh fitur-fitur yang menjadi kekurangannya, misalnya lebih butuh yang bisa rekam video smooth 60 fps, butuh slot kartu non-hybrid, serta butuh sensor giroskop, maka silahkan untuk memilih smartphone lain yang harganya sekelas bahkan lebih murah dan sudah bisa menawarkan itu semua. Nah, gimana teman-teman? Apakah setelah melihat video ini teman-teman tetap tertarik dan merasa cocok dengan smartphone ini? Atau malah sebaliknya? Silahkan komen di bawah ya. Buat yang sudah pakai dan menemukan kelebihan serta kekurangan lain, boleh juga ditambahkan di kolom komentar. Bagi yang ingin membeli secara online, link pembeliannya juga sudah saya sertakan di bawah. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.